Ya, sekali lagi selamat malam, selamat sahabat buat kita semua. Kembali kita akan mengikuti acara PGSSI pada malam hari ini. Dan sekali lagi saya ulangi bahwa selama acara berlangsung, posisi speakernya dalam keadaan mute. Dan bagi mereka yang mau bertanya, boleh nanti menuliskannya di kolom chat. Dan yang mau bertanya secara langsung, boleh klik raise hand. Baik, kita akan buka acara kita pada malam hari ini dengan tentunya mengundang Roh Kudus melalui doa yang akan saya mohon kesediaan Bapak Joko Santoso dari RSAB untuk melayangkan doa buka. Pak Joko, silakan. Baik, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Malam ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Jonathan Kuntara. Yang akan kami bagikan besok hari di acara UKSS kami masing-masing. Biarlah pelajaran yang akan kami terima malam ini, kami boleh mengerti, kami boleh hidupkan, terlebih kami boleh bagikan, dan boleh mempersiapkan setiap jiwa menjadi ahli waris kerajaan surga. Memberkati acara kami malam ini, jaringan maupun pembicara, agar semua boleh berjalan dengan baik. Sahabat-sahabat kami, saudara kami yang akan join bersama dengan kami di acara ini, Tuhan berkati. Agar berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami. Ini doa kami Tuhan. Kami harus ke surga. Biarlah Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Joko. Maafkan tadi saya cari-cari mau spotlight, nggak ketemu-ketemu. Baik, terima kasih semuanya. Kita akan mulai acara PGSSI pada malam hari ini, yaitu pelajaran kuartal terakhir ya. Masih ada satu lagi ya, ini kuartal ke-12 yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Silakan Pak Pendeta. Baik, shalom saudara-saudara sekalian di Indonesia atau di mana saja, kan langsung share screen untuk pelajaran kita untuk minggu ini. Oke. Perjanjian iman. Oke. Oh, ada satu hal yang salah ini. Perjanjian iman. Oke. Nah, kalau lihat kepada pendahuluan, kita ingat tentang cerita daripada ini. Sorry. Oke. Pendahuluan Anda juga bisa gunakan pendahuluan yang diberikan oleh pelajaran kita tentang Odysseus ya. Sesudah peperangan kemudian dia mau coba cari ke rumah, jalan ke rumah, tetapi ia rupa-rupanya harus mengalami banyak sekali tantangan-tantangan ya, gelombang kehidupan yang dia harus lalui tidak sampai-sampai. Akhirnya sudah 10 tahun, maka dewa-dewa itu kata Noah sudah cukuplah dia untuk menderita, untuk menebus dia punya kesalahan. Kemudian ia diizinkan untuk pulang ke rumah. Jadi tapi poinnya yang kita katakan dalam pelajaran kita tidak akan cukup menderita untuk selamat. Sebanyak orang yang berpikir bahwa dengan menderita mereka akan selamat. Mungkin kita ingat bagaimana pengalaman daripada Martin Luther misalnya. Pada zaman itu sebagai imam, maka dia harus menjadi seorang pengemis, kemudian dia harus menderita. Jadi dengan penderitaan baru mereka bisa dapatkan akan jalan ke surga. Kita ingat bagaimana dia mengadakan perjalanan ya, di satu gereja di Roma ya, dan dia harus berjalan dengan lututnya dan itu disebut tangga Pilatus ya. Kemudian di dalam perjalanan itu dengan penderitaan itu ada suara dari ayat Alkitab yang ia telah dengar sebelumnya ya, dikatakan the just shall live by faith ya. Orang benar akan hidup hanya dengan iman ya. Maka
akhirnya dia tinggalkan tempat tersebut dan mulailah dengan pergerakan Protestan. Oke, jadi banyak orang pikir dengan menderita akan bisa menebus akan kesalahannya. Tidak ada satu hal yang kita bisa buat yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita punya keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia saja. Dan mengapa pelajaran ini penting? Ada 5 poin yang kita lihat apa yang kita bisa pelajari. Ya, mengapa keselamatan kita itu adalah satu hadiah? Mengapa harus seorang yang setara dengan Allah yang dapat menebus dosa kita? Apa yang menyebabkan Abraham sebagai wakil yang baik untuk orang beriman? Kita belajar kebenaran, ya, dikreditkan kepada kita. Ya, kita akan bahwa kebenaran itu dikreditkan kepada kita atau diperhitungkan kepada kita. Bagaimana kita dapat mendapatkan perjanjian dan pengharapan dalam salib kita sendiri. Oke, ini 5 poin yang disebutkan di dalam pendahuluan, ya, yang kita akan coba gali supaya kita tahu, ya, pada akhir pelajaran ini kita akan menjawab akan semua ini. Baik. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, ya, dan bahwa tidak ada seorang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi ini sama seperti yang dituliskan oleh Habakuk ataupun juga oleh Paulus dalam buku Roma, ya, pasal 1 ayat 17, yaitu the just shall live by faith, ya. Jadi kalimat inilah yang merupakan satu dasar munculnya daripada gereja Protestan, saya boleh katakan. Kemudian ini sebetulnya adalah penekanan daripada Paulus, tetapi saat yang sama banyak orang yang salah mengerti, ya, mengenai masalah hubungannya dengan hukum Allah. Mereka pikirkan bahwa ya hukum Allah tidak perlu lagi, ya. Yang penting pokoknya kita hanya dengan iman saja. Kita punya renungan-renungan malam seiman yang dibacakan oleh Ibu Peggy selama ini ataupun untuk beberapa minggu mendatang akan banyak berhubungan dengan masalah ini. Iman, ya, kebenaran Yesus, ya, tetapi bukan berarti kita akan melanggar hukum Allah. Bahkan ini mungkin ada pernah dengar nama Ari Selassie yang coba pendeta dari Nias yang bekerja di Surabaya, yang sekarang menulis banyak sekali video, sudah berapa video saya tidak tahu, ya, tetapi itulah yang saya jawab. Kami sudah jawab 9 video, oke. Dan salah satu adalah hubungan antara hukum dengan, artinya karunia, kasih karunia dengan hukum. Anda bisa lihat itu melalui YouTube. Lihat saja dalam ajaran gereja Advent, ya, itu diunduh oleh Hope Channel Indonesia. Sudah ada 7 yang sudah bisa dilihat, ya, bisa di views, tetapi 2 lagi masih diedit, yaitu tentang Ellen G. White, ya, dan juga tentang makanan, ya. Tetapi yang paling banyak orang lihat hanya dalam 1 hari sudah 700-an views adalah tentang neraka, ya. Jadi itu bagus untuk Anda lihat supaya bisa digunakan untuk menolong, ya, mereka yang berhalangan. Ya, oke. Nah, sekarang itu sekedar pendahuluan. Kemudian perjanjian iman kita bagi dalam 3 hal. Perjanjian dan korban, perjanjian dan iman, perjanjian dan janji-janji, ya, promises, ya, janji-janji. Itulah yang harus menjadi inti daripada pelajaran kita. Nah, sekarang kita coba lihat Petrus menggunakan kata ditebus. Nah, sekarang itulah yang ditanyakan. Apabila kita dengan kata ditebus, mungkin kita pikir membayar agar lepas dari penculikan, ya, ataupun perbudakan. Apakah arti kata bagi pembaca buku 1 Petrus ini? Siapa yang baca, Ibu Peggy? Iya, Nofri Langitan dan Deborah Tinangon. Oke. Boleh Nofri 1 Petrus 1, 18 dan 19. Baik, Pastor. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus,
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Oke. Jadi jelas bahwa ini berbicara mengenai masalah perbudakan sebetulnya, ya. Jadi biasa budak itu harus untuk ditebus, ya, untuk supaya dia merdeka, ya. Nah, sekarang kita pun bisa ditebus dari perbudakan dosa, bukan dengan uang atau perak ataupun emas, tetapi hanya melalui darah Yesus, ya. Kenapa perbudakan? Artinya kenapa harus ditebus? Oleh sebab kita tahu upah dosa adalah maut, ya. Kita harus, ya, mati dan mati untuk selama-lamanya. Jadi hanya kematian yang dapat, ya, menebus kita, ya. Dan bukan hanya sembarangan kematian. Nanti kita coba lihat dalam hal ini. Baik. Bagaimana darah Tuhan Yesus kita yang berharga membebaskan kita dari beban dosa dan kematian, ya. Inilah poin 2 ayat yang boleh dibacakan oleh Deborah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Terus lanjut. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Oke, jadi kita harus mati dan mati untuk selama-lamanya. Jadi kita adalah menjadi hamba dosa oleh sebab, ya, nenek moyang kita sudah berdosa dan kita mempunyai kecenderungan untuk berdosa dan kita tidak bisa merdeka, dan salah satu cara hanya melalui darah Yesus Kristus. Oke. Kemudian kesaksian dari Rasul Yohanes menyebutkan bahwa bila kita memiliki anak Allah, kita memiliki hidup. Apa artinya memiliki anak Allah? Kita coba lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu dituliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Oke, jadi anak, ya, dalam hal ini adalah Yesus sendiri, ya. Kenapa disebut anak, ya, bukan berarti dilahirkan oleh Allah Bapa, tetapi sebab hubungannya yang begitu erat sekali dengan Allah. Tidak ada hubungan yang lebih erat sampai disebutkan dalam nama Allah. Tetapi ini oleh sebab mereka bersama-sama sejak awal, ya, daripada awal segala sesuatu, ya, dari sebelumnya. Oke. Jadi pelajaran penting, ya, kita ingin coba tekankan yang sudah lihat dalam bagian ini adalah, ya, karena tidak mungkin, Ibrani 10 ayat 4 katakan, kita sudah singgung minggu yang lalu, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Itu tidak mungkin. Yesus telah mengorbankan dirinya agar kita selamat, dan tidak ada lain yang bisa menebus kita, ya. Tidak ada kebaikan apapun yang memungkinkan kita untuk layak agar kita diterima oleh Tuhan. Ya, kita ingat minggu yang lalu kita bahas Yohanes 2 ayat 29. Lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia, menunjukkan Yesus adalah satu-satunya korban yang diterima oleh Tuhan. Dan tulisan Petrus menyebutkan ditebus, ya, bicara pembayaran agar budak bisa jadi merdeka. Bukan dengan uang, tetapi dengan darah Yesus. Baik. Nah, sekarang hidup kekal, ya, itu diperoleh hanya dengan kasih karunia saja, ya. Dia memberikan hidup yang kekal hanya melalui Yesus. Kita telah mendapat janji tersebut. Bagaimana caranya? Hanya yang setara dengan Allah yang dapat buat menyelamatkan manusia. Sebab Allah yang berfirman, jikalau kamu berdosa, kamu akan mati, ya. Maka yang memberikan firman itu atau yang memberikan hukum itulah yang bisa menunjukkan, ya, yang bisa menyelamatkan, ya. Malaikat sekalipun tidak bisa tidak bisa menyelamatkan, maksudnya. Hanya pencipta itu sendiri yang mempunyai nilai hidup yang bisa menyelamatkan manusia, ya. Sukar untuk dimengerti, namun demikianlah, ya, janji
hidup kekal itu dapat digenapi kalau yang menciptakan manusia, yang memberikan hukum itu ya sendiri, yang menunjukkan hukum itu dapat diturut, dan bagaimana upah dosa maut itu betul-betul dibayar ya oleh yang memberikan akan hukum itu ya, atau yang menciptakan manusia ya. Jadi tidak bisa sembarangan ya untuk seorang mati untuk yang lain. Nah, pelajaran kalau Anda lihat ada satu ilustrasi yang diberikan ya tentang seorang anak yang telah merusak lukisan di museum seni ya. Anda lihat itu di dalam pelajaran Anda pada hari Senin ya. Kemudian merusak lukisan dengan harganya jutaan ya. Dikatakan dengan balon yang berisi tinta atau cat-cat ya, kemudian rusak ya, nilainya jutaan dolar. Orang tua tidak sanggup untuk membayar. Jadi demikianlah dosa yang telah dibuat, tidak mungkin kita akan bisa bayar. Hanya Tuhan yang membayar upah tersebut, upah dosa itu. Jadi hanya pelukis itu yang kalau masih ada pelukisnya, pelukis itulah yang akan bisa membuat lukisan yang baru, ya, yang sampai itu bisa menghasilkan tetap indah dan sebagainya. Jadi itulah yang terjadi, ya. Dia siap mati walaupun hanya ada satu yang akan bertobat. Dia siap mati walaupun yang berdosa hanya satu orang saja. Ini satu perkara yang luar biasa yang sering kita harus renungkan, saudara-saudara sekali. Ini sebetulnya dari Step to Christ, ya. Begitu besar kasih Allah, ya. Dan kita begitu berharga. Jikalau saja hanya ada satu yang bertobat, maka Tuhan siap untuk mati bagi yang satu itu. Dan yang satu itu adalah Anda dan saya. Dan ada sebuah kutipan yang lain yang artinya tidak berapa jauh berdekatan dengan kutipan tersebut, ialah bahwa hubungan kita dengan Tuhan sama seperti seakan-akan hanya kita saja yang hidup di dunia ini. Luar biasa sekali. Dan untuk kita itulah Yesus telah mati. Baik. Jadi dengan demikian kasih Allah itu tidak bisa diukur. Ya, kita bisa buat segala kejahatan, ya, namun Dia tetap mencintai. Kita bisa tinggalkan Tuhan, namun Tuhan tetap mencintai dan Tuhan mencari kita. Ya. Dia telah berkorban untuk kita. Ingat, Yesus di Getsemani berdoa dan kasihnya kepada manusia makin kuat sampai dia tetap siap. Siap untuk apa? Sampai disalib pada saat dia merasakan terpisah daripada Allah dan berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya. Tuhanku, Tuhanku, mengapakah Engkau meninggalkan aku? Jadi kerelaan untuk terpisah daripada Allah untuk selama-lamanya. Luar biasa sekali, ya. Namun apakah kita menerima pekerjaan tersebut? Kita mempunyai pilihan, dan itulah sebabnya kita belajar sekarang dari Abraham. Oke, itulah pelajaran yang kedua, artinya intinya itu perjanjian dan iman, ya. Jelaskan ekspresi Kejadian 15 ayat yang ke-6. Nofri, ya. Nofri atau Deborah? Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oke, jadi diperhitungkan, oke, artinya dikreditkan, ya. Melalui apa? Kepercayaan, ya. Kita coba lihat lagi beberapa pengalaman daripada Abraham. Ya, ini Anda sudah bisa tanyakan di kelas. Bagikan pengalaman dari hidup Abraham yang menunjukkan hidup yang penuh dengan iman kepada Allah. Ya, jadi Anda gampang sekali untuk dapatkan pendapat daripada anggota kelas. Ya, orang umumnya kenal pengalaman daripada Abraham. Tetapi misalnya ini contoh bisa ditambahkan dalam kemakmuran Mesopotamia, dia terima panggilan Tuhan. Dia siap tinggalkan semua, pergi ke tempat yang dia tidak tahu, ya. Dan kita coba lihat ada kata yang perlu diingatkan itu adalah surrender, yaitu penyerahan, submission, betul-betul tunduk, ya, dan juga obedience, ya, penuh dengan penurutan. Jadi penyerahan yang sangat penuh yang dibuat oleh Abraham.
Jadi imannya menjadi kebenaran. Mengapa diperhitungkan jadi kebenaran? Ya, kebenaran Allah berdasarkan janji Allah, bukan berarti Abraham sudah benar, sebab dia bisa mengalami kegagalan. Ya, pelajaran kita menyebutkan dia bisa mempunyai kesalahan dalam memilih. Ya, tapi saat diperhitungkan jadi kebenaran, ia tidak melakukan suatu dosa. Ya, artinya dia tidak mau memilih untuk berdosa, tetapi dia mengikuti akan kehendak Tuhan. Nah, kebenaran kita, ya, itu diperhitungkan kepada, artinya kebenaran Kristus, ya, dalam keadaan kita yang terbaik, ya, tetap tidak memenuhi kehendak Allah. Sebab itu kita perlu kebenaran Yesus, ya. Dan Tuhan memerlukan penyerahan yang penuh untuk kebenaran tersebut, ya. Dan forgiveness has a broader meaning, yaitu pengampunan mempunyai arti yang lebih luas, ya, bahwa itu harus mempunyai hati yang baru, ya, berjalan bersama dengan pengampunan, ya. Dan banyak orang yang gagal sebab tidak mempunyai penyerahan yang penuh, sampai dia gagal-gagal terus, dia rasa sudah diampuni, dia mau jadi hidup yang baru, tetapi jatuh lagi, kemudian jatuh lagi, ya. Kenapa? Oleh sebab ia tidak memberikan penyerahan yang sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Jadi itulah sebabnya forgiveness, ya, pengampunan itu haruslah disertai dengan penerimaan akan hati yang baru, ya. Kemudian perjanjian dalam iman, ya, pengalaman hidup dari Abraham menunjukkan dengan jelas ketidaksempurnaannya dan perlunya akan kasih karunia Allah yang menyelamatkan, bukan hasil usahanya, ya. Dan kita tahu pengalaman itu saudara-saudara bisa sebutkan atau diskusikan, tetapi ada beberapa poin di sini. Pengalaman di Mesir, misalnya dia berbohong kepada Firaun bahwa dia punya istri itu adalah saudaranya, oke. Jadi dia masih takut, ya, untuk berterus terang. Pengalamannya dengan dia punya pegawai Eliazar, ya, dipikir bahwa dialah yang akan meneruskan dia punya generasi. Pengalaman dengan Hagar, dipikirkan bahwa dengan usahanya maka dia akan dapatkan keturunan. Namun itu bukan kecenderungan dari hidupnya. Maksudnya dia belajar dari kesalahan. Akhirnya dia menyadari hanya dengan iman saja untuk mendapatkan janji Tuhan. Dia harus berserah sepenuhnya, ya. Jadi iman tidak membuatnya benar, tetapi Tuhan yang memberikan kebenaran kepadanya. Ini poin yang saya mau coba tekankan. Oke, begitu juga kita dibenarkan oleh sebab kasih karunia, bukan oleh sebab apa yang kita buat, ya, bukan oleh sebab apa yang kita buat. Baik, kita masuk kepada perjanjian dan iman. Pelajaran penting yang Paulus coba ambil dari kehidupan Abraham. Oke. Ini bisa didapat dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5, atau mungkin Anda di kelas bisa bahas sampai ayat yang ke-7. Oke, siapa yang baca sekarang? Nofri. Ya. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi, maaf saya terpotong Pak Pilta. Ya, menjadi kebenaran. Menjadi kebenaran. Oke. Nah, ini kata yang digunakan, ya, diperhitungkan, ya, counted, mengkreditkan. Salah satu terjemahan dari ada disebutkan kasyaf, ya. Ada 30 macam arti daripada kasab, ya. Tetapi salah satu adalah misalnya dianggap, ya, diperhitungkan, dianggap benar. Bukan berarti sudah benar. Ya, kalau Anda terima Yesus, ya, Anda menjadi justified, artinya dibenarkan. Apa artinya dibenarkan? Artinya Anda dianggap benar, ya. Tetapi Anda bisa masih buat salah, ya, tetapi ingin menurut kehendak Tuhan. Oke. Jadi kita mungkin punya pilihan yang salah dalam kehidupan, namun penyerahan yang penuh yang memungkinkan untuk Tuhan memberikan kuasa supaya kelemahan itu dapat dikalahkan. Jadi melalui kebenaran Kristus saja kita dibenarkan, ya.
Dan iman kita harus berhasil, ya. Jangan kita kembali kepada kejatuhan yang sama, ya. Masing-masing kita menyadari bahwa kita mempunyai kelemahan, tetapi dengan hubungan dengan Tuhan sampai kita merasakan bahwa kita sudah salah dan kita tidak mau tidak mau untuk berbuat salah lagi. Jadi kita dibenarkan oleh sebab apa yang Yesus buat, ya. Bukan oleh sebab apa yang kita buat, sebab yang kita buat itu selalu kembali kepada jatuh kepada kesalahan. Kita ditutupi oleh kebenaran Yesus Kristus. Jadi diperhitungkan kepada kita. Nah sekarang, kita masuk kepada masih tetap perjanjian dan iman. Kalimat yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 8 dan 10, apakah benar untuk perjanjian lama dan juga perjanjian baru? Bisa tolong baca, Deborah? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, terima kasih. Jadi kasih karunia diselamatkan, bukan oleh sebab usaha. Nah, pertanyaannya ini, apakah ini hanya untuk perjanjian baru saja atau termasuk untuk perjanjian lama? Pelajaran kita dengan sangat jelas mengatakan bahwa ya perjanjian lama pun diselamatkan itu hanya oleh sebab iman. Ya. Banyak orang pikir, oh perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru apa? Ya dulu itu selamat dengan perbuatan, kemudian perjanjian baru itu dengan iman. Salah, ya. Perjanjian lama juga adalah dengan iman, ya. Dengan kasih karunia Tuhan yang kita peroleh melalui iman. Jadi dengan karunia Allah mereka bisa bebas dari Mesir, ya. Dengan karunia Allah, dengan kasih karunia Allah, ya, mereka bisa hidup di padang belantara, ya. Hanya mereka punya poin hanyalah iman sajalah, ya, sampai dapat bisa makan setiap hari, ya. Hanya dengan kasih karunia mereka bisa menyeberangi Laut Merah. Jadi keselamatan di perjanjian lama juga hanya dengan iman saja kepada anak domba, itu melambangkan kepada Yesus Kristus. Jadi tidak ada perbedaan antara lama dan baru, ya. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat ya dalam Galatia 2 ayat 20-21. Apa yang penting di sini yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengenai jalan keselamatan? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Oke. Jadi kematian Yesus itu sia-sia kalau kita rasa dibenarkan oleh hukum Taurat. Makanya walaupun kita menurut hukum Allah, pelihara hari Sabat, tidak makan babi, ya, dan sebagainya, jangan sampai kita merasa bahwa kita itu diselamatkan hanya oleh sebab hukum Taurat, atau kita diselamatkan oleh sebab iman tambah perbuatan. Ya, jangan kita pikirkan demikian. Ya, sebab keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia. Sebab kasih karunia Tuhan juga lah yang memberikan kesanggupan kita untuk menurut akan hukum Allah. Ya. Hanya kasih karunia Tuhan juga yang menyebabkan kita itu bisa bertobat. Kalau tanpa kasih karunia, saudara-saudara sekalian, kita akan merasa selalu benar. Ya, bagaimanapun dosa kita kecilnya, kita akan rasa benar. Ataupun bagaimana dosanya besar sekalipun, kita akan rasa kita benar. Ya. Jadi hanya Roh Kudus yang memungkinkan kita merasa akan dosa kita, ya. Itu satu hal yang sangat penting. Banyak di antara orang yang telah dibesarkan dengan pemikiran bahwa kita harus berusaha agar kita masuk surga dengan berbuat baik. Ya, jadi Anda bertanya, kapan Anda menyadari bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia yang diterima dengan iman? Biarlah orang berikan kasih kesaksian dan sebagainya, ya. Kita masing-masing harus merasakan ketidaksanggupan kita untuk menurut hukum Allah, ya. Jadi dengan penyerahan yang pun sepenuhnya dan kita rasakan itulah ya
keselamatan itu dengan kasih karunia Allah, dan itu yang menyebabkan kita tidak ingin untuk berdosa lagi. Oke. Baik, Galatia 6 ayat 14. Apa artinya pernyataan untuk bermegah dalam salib Kristus? Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Oke. Jadi tidak mau bermegah dalam yang lain selain dalam apa? Salib Kristus, ya. Jadi maksudnya bermegah itu apa? Ya, bermegah itu adalah yang kita coba sampaikan kepada orang lain, ya. Jadi apa artinya, ya? Kita ingin sampaikan bukan kita pribadi. Oke, kita coba lihat pembahasan ini. Kalau bermegah, jangan meremegahkan dirimu sendiri. Ya, masing-masing kita sering mempunyai kecenderungan, wah, ya saya ini sudah begini, ya. Kadang-kadang saya punya kecenderungan, wah, saya senang bahwa saya sudah menulis 7 buku, ya, atau 8 buku, ya. Kadang-kadang saya katakan, waduh, akhir pekan yang lalu saya bicara 7 kali. Nah, kita harus ingat bahwa pelayanan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jangan bermegah akan dirimu sendiri, tapi jangan bermegah akan pencapaianmu ataupun pelayananmu. Ya, bermegahlah akan apa yang Yesus telah buat untuk kita. Ya, bahwa hal yang sangat luar biasa bagaimana Yesus itu telah buat untuk kita. Kita harus lebih banyak bicarakan pengorbanannya kepada kita. Luar biasa. Kasihnya yang tak terhingga adalah hal yang sangat luar biasa. Biarlah yang kita sampaikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Dia. Sebab penderitaan Yesus itu luar biasa. Dan lebih kita memikirkan penderitaan Yesus, lebih cepat kita mempertumbuh kasih sayang kita kepada Tuhan ataupun juga kepada sama manusia. Ya, apakah mungkin kita harus merenungkan dan membicarakan untuk memberikan kemuliaan bagi nama Allah? Ya, jadi kita harus pikirkan, ya, kita pikirkan, dan inilah yang Yesus sebetulnya Roh Nubuat katakan supaya kita ambil waktu 1 jam 1 hari merenungkan akan apa yang Yesus buat, khususnya pada detik-detik terakhir sebelum kematiannya. Ya, untuk merenungkan itu akan memberikan kemuliaan bagi nama Allah. Ini adalah kunci dalam perjuangan segala zaman. Dunia harus lihat Allah itu adalah kasih adanya. Jadi, ya, bukan penekanan kepada perbuatan kita atau penurutan kita, ya, maka kita justru harus perkenalkan bagaimana Yesus adalah, ya, penebus kita. Oke. Baik, perjanjian dan iman bagian I, ya. Bagaimana kita bisa merasa pasti bahwa kita mempunyai iman yang cukup, bukan iman yang mati. Oke. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yakobus 2 ayat 17 dan 18. Kemudian, ya, ayat yang berikut. Bukankah ya, Abraham 21 dan 22. Bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan untuk Bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan terpotong. Oke. Ini kelihatan seperti sesuatu perkara yang berbeda, ya, antara tulisan daripada Paulus dikatakan bahwa dia dibenarkan oleh sebab iman, sekarang di sini katakan dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ya. Kenapa? Apa bedanya, saudara-saudara? Anda bisa berikan kesempatan kepada anggota untuk menjawab. Kemudian poinnya adalah coba lihat, ya, perbuatan kapan? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di mezbah. Ya. Jadi dibenarkan oleh sebab iman. Kenapa? Dia belum punya anak.
Ya. Bagaimana bayangkan umur 100 tahun, hitunglah 99 tahun, ya. Ya, tapi waktu ayat itu 15 itu mungkin umur 75 tahun, ya. Istri juga sudah 65 tahun, sudah susah untuk dapatkan anak, ya. Jadi dia hanya dengan iman, ya, belum punya anak, percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya. Tidak mungkin untuk mempunyai anak, ya. Tetapi mereka tetap percaya. Sampai di waktu disuruh namanya diganti menjadi Abraham. Ya, apa artinya Abraham? Ya, the father of many, itu banyak anaknya, tapi anaknya nggak ada. Saudara-saudara, jadi hanya dengan iman, ya. Jadi dia dibenarkan dengan iman dan itu diperhitungkan menjadi kebenaran untuk dia. Tetapi Yakobus berbicara tentang apa? Tadinya itu sudah dengan iman, sekarang dia mempersembahkan anaknya Ishak di mezbah. Ya. Jadi iman tadi itu sudah menghasilkan apa? Perbuatan. Ya. Apakah dia dibenarkan oleh sebab perbuatannya? Ya, dia perbuatannya menunjukkan iman itu adalah iman yang hidup, bukan iman yang mati. Ya. Itu poin yang sangat penting, ya. Sebab Anda lihat di dalam bagian hari Jumat akan sebutkan, ya, bagaimana supaya iman itu boleh tetap hidup, ya, bukan mati, ya. Jadi harus kelihatan daripada penurutannya. Oke. Nah, sekarang poin penting, tidak ada bedanya jalan keselamatan dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, yaitu hanya dengan iman kepada kasih karunia Allah. Tidak ada jalan lain untuk keselamatan oleh sebab kasih karunia. Hanya oleh sebab kasih karunia. Ya. Namun keadaan menjadi lebih jelas setelah kedatangan Yesus, bukan? Ya, bahwa dia mengorbankan dirinya. Ada obligasi bagi pelanggar hukum. Kita tidak bisa buat obligasi tersebut. Tetapi kita bersyukur Yesus buat obligasi itu untuk kita. Hanya kebenaran Kristus yang sempurna yang dapat menutupi akan kelemahan kita. Ya. Itulah sebabnya kebutuhan jemaat Laodikia adalah kebutuhan akan kebenaran Yesus, ya, yang digambarkan dengan jubah putih itu, ya, bukan kebenaran kita. Sebab kita sering merasa kaya, aduh kita sudah menurut hari Sabat, yang lain sebuah pelanggar hukum. Mereka semua melanggar hukum. Kita tidak makan babi, kita lebih sehat, umur kita lebih panjang, ya. Tetapi saudara-saudara sekalian, ya, jangan kita merasa diri sudah benar. Ya. Kita memerlukan kebenaran Kristus yang sempurna yang dapat menutupi akan kita. Oke, baik. Kemudian kita masuk kepada janji-janji, perjanjian dan janji-janji. Oke, banyak yang memandang Tuhan sebagai polisi dari surga yang coba mencari penyebab untuk menuduh dan menghukum kita. Kebenaran apakah yang diberikan oleh kata-kata Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17, ya. Ini janji kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Terima kasih. Jadi dia bukan datang untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan kita. Dan dia siap untuk datang. Jadi janji di sini adalah janji tentang hidup kekal. Dan hidup kekal adalah hidup untuk selama-lamanya, di mana tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan. Wah, satu hal yang luar biasa, ya. Living forever, ya. And forever is a long, long time, ya. Baik, yang berikut, ya, janji. Mengapa janji ini sangat berharga bagi kita yang hidup sekarang ini? Matius 11, 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lembah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oke, jadi
datanglah yang letih lesu. Kenapa ini penting sekarang? Sebab kita sering kadang-kadang berusaha untuk jadi baik padahal kita gagal. Ya, lupa bahwa kita harus membiarkan Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Kalau kita memberikan waktu, ini satu kalimat yang saya sering ulangi. Ya, conversion is the work of creation. Ya, jadi pertobatan itu adalah pekerjaan penciptaan, dan oleh sebab pekerjaan penciptaan hanya pencipta ya yang bisa buat dalam diri kita. Dan apa yang kita harus buat? Berikan waktu kepada Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita, yaitu memberikan kita punya waktu supaya dengan doa, dengan firman Tuhan, dan itu semua Tuhan akan bekerja dalam diri kita sampai kita begitu peka untuk tidak mau menurut akan kehendak Tuhan atau tidak mau melanggar. Kita akan selalu menurut kehendak Tuhan. Oke. Jadi, ya, pertobatan adalah tindakan Allah di dalam hati kita. Tidak ada kredit kepada kita. Yang kita dapat buat adalah memberikan waktu kepada Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Tuhan bekerja semuanya di dalam hati. Kita harus hindarkan pembenaran diri sendiri. Nah, ini yang sering kita buat, kan? Membenarkan diri. Ya, jadi waktu jatuh, ya maklumlah, ya saya kan orang berdosa, ya. Jadi kita sering membenarkan diri kita, tetapi pelanggaran hukum ya tetap pelanggaran hukum. Jadi perlunya suatu pertobatan yang sungguh-sungguh, ya. Musuh kita terbesar adalah membenarkan diri. Ya. Ini yang kita harus hindarkan, ya. Jadi membenarkan diri, tetapi biarlah Yesus yang membenarkan kita, dan itu hanya terjadi jikalau kita datang kepada Tuhan sepenuhnya. Baik, nah sekarang janji yang lain. Ya, bagaimana Anda memberikan sambutan kepada janji-janji Yesus ini? Kita coba lihat, ada 3 kelompok ayat, yaitu Yohanes 5, 24-25, terus juga Yohanes 11, 25-26, dan Yohanes 14 ayat 1-3. Boleh mulai, Deborah? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Oke, ya. Jadi kita mendapatkan janji di sini. Janji apa? Yaitu hidup kekal, ya, tidak ada hukuman, ya. Kemudian kita akan datang kepada kehidupan, artinya tentang kebangkitan. Kita akan coba lihat lagi ayat yang berikut, ya, dari Yohanes 11, 25 dan 26, dan Yohanes 14 ayat 1-3. Ya, Nofri. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Lanjut. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1-3. Oke, jadi kita bisa lihat janji Tuhan untuk satu kehidupan yang baru, bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai di surga. Ya, akan ada itu janji kebangkitan, hidup di surga. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah apa sambutan Anda? Janji Tuhan, ya, Mrs. Sweet katakan adalah seperti daun daripada pohon al-hayat. Artinya untuk apa? The healing of the nation, yaitu untuk kesembuhan segala bangsa. Jadi janji Tuhan itu harus mengobati kita. Ya. Jadi misalnya untuk pengalaman saya, ya tidak semua orang mengalami seperti pengalaman saya. Ya. Kematian anak, satu-satunya laki-laki umur 33 tahun. Ya. Janji ini sangat berarti untuk saya, yaitu mengobati saya.
untuk sembuh dan hanya memandang kepada kebangkitan. Jadi kita harus melihat janji Tuhan itu mengubah akan kita masing-masing. Kita ingat, kita bisa mendapatkan segala perkara, ya. Yang Tuhan janjikan itu pertobatan, pengampunan, keselamatan, damai sejahtera, kebangkitan, sukacita, hidup kekal, ya. Kita bisa menerimanya, ya. Kemudian perjanjian lama dan perjanjian baru, Yesus membayar semuanya untuk keselamatan manusia, ya. Jadi yang kita sangat butuhkan dari semua adalah apa? Kebenaran Yesus, ya. Bila kita berdiri di hadapan Tuhan, kita dapat berdiri sebab kita ditutupi oleh darah Kristus. Ya, melalui Kristus kita dibuat benar di hadapan Allah. Kita perlu mengalaminya. Dan dikatakan, taste and see that God is good. Ya, kecaplah dan lihat bahwa Allah itu baik. Anda bisa gali ini kata taste and see. Kecap artinya alamilah, ya. Kemudian dan lihat. Jadi hanya yang mengalami akan melihat. Misalnya saya ambil contoh, ya. Untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam mengampuni kita, maka kita harus memohon pengampunan. Untuk melihat bagaimana doa kita di kebaikan Tuhan di dalam menjawab doa, kita harus berdoa. Itu maksudnya, ya. Taste and see, mengalami dan kita akan melihat, ya. Hanya mereka yang mengalami akan dapat melihat, ya. Jadi untuk melihat kebesaran Tuhan, ya, kita harus mempelajari lebih banyak tentang Dia. Oke. Nah, sekarang perjanjian-perjanjian lain mana yang adalah telah memohon dengan iman, ya. Anda bisa diskusikan orang kasih janji yang mana. Oh, janji kesembuhan dari sakit, janji cukup rezeki, janji Tuhan adalah gembala kita. Misalnya fear not, ya, jangan takut walaupun ada banyak penyakit di sekitar kita. Jadi janji-janji itu bisa dipikirkan dan dirundingkan, ya, dialami dalam kehidupan. Kemudian bagaimana agar iman kita dapat bertumbuh, ya. Yang dapat mempertumbuhkan hanyalah Tuhan, ya. Jadi kita harus memberikan waktu kepada Tuhan untuk bertumbuh, ya, melalui doa, bekerja bersama-sama dengan Tuhan, yaitu dengan membaca firman Tuhan dan bekerja sama dengan Tuhan, ya. Sementara bekerja dengan Tuhan, kita pun iman bertumbuh, oke, ya, dalam diri kita. Oke. Nah, sekarang kesimpulan. Kembali kepada 5 poin yang kita sebutkan dalam pendahuluan, sekarang jawabnya. Jadi pertanyaan di awal itu, mengapa keselamatan kita adalah satu hadiah? Ya, sebab tidak ada seorang bisa cukup benar di hadapan Allah. Mengapa seorang yang setara dengan Allah yang dapat menebus kita harus pencipta yang memberikan hukum yang bisa jadi juru selamat? Oke. Kemudian, apa yang menyebabkan Abraham sebagai wakil yang baik untuk orang beriman? Sebab dia manusia biasa, banyak kelemahan, namun percaya kepada Allah dan siap menurut apa saja yang diminta Allah, termasuk mengorbankan anaknya sendiri. Jadi, ya, inilah hal yang luar biasa, ya, tentang Abraham. Kemudian poin keempat, kita belajar kebenaran dikreditkan kepada kita, ya. Jadi bukan sebab kebaikan kita, tapi oleh sebab kasih karunia Allah. Bagaimana kita dapat mendapatkan perjanjian dan pengharapan dalam Yesus, dalam salib kita sendiri, dengan memandang kepada Kristus, menerima semua janjinya dengan iman, dan memohon kuasanya untuk menurut kehendak-Nya. Jadi kita walaupun mengalami banyak salib itu bagaimana, ya? Kadang-kadang kita dicerca, kadang-kadang diejek orang, kadang-kadang kita dipersalahkan, kadang-kadang kita digosipin. Tetapi semuanya itu tidak berarti kalau kita melihat bagaimana Yesus telah berkorban untuk kita dan mati di kayu salib. Oke, itu pelajaran kita. Sekarang waktu untuk Q&A. Ya. Tetapi ada selingan dulu, Ibu Peggy. Iya, Pendeta, terima kasih untuk pembahasan pada malam hari ini. Dan Pendeta boleh, ini pada nggak lihat wajah saya ya? Boleh minum dulu. Iya, Pendeta boleh minum dulu. Sambil Pendeta minum, kita akan menyaksikan pesan-pesan untuk acara Pendeta Kuntara pada hari Minggu mendatang. Silakan Pak Daniel.
sambil diputarkan saya jelaskan, ini adalah acara kesaksian hidup dari Ibu Orpa Harjo Ayurbaba mengenai mujizat yang Tuhan berikan melalui majalah kesehatan, dan ini sangat bagus kesaksiannya. Saya mengharapkan semua kita yang ada di Zoom meeting ini untuk bisa hadir ya, mendengarkan pada hari Minggu pagi nanti jam 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Nanti di sini juga akan ada doa bersama, jadi siapa yang memiliki perkumpulan untuk didoakan pada acara hari ini pagi. Ya. Setelah itu kita akan mengikuti teaser berikutnya. Silakan. Ini adalah acara Pendeta Kuntara berbahasa Inggris. Iya, terima kasih Saudara Daniel sudah share acara Pendeta Kuntaraf nanti hari Minggu. Nama acaranya adalah Revelation of Hope, berbahasa Inggris. Dan ini pelajaran yang bagus karena satu kesaksian yaitu banyak sekali orang-orang muda yang mengikuti acara ini. Jadi semua kita yang di ruangan ini juga masih muda ya, jadi tetap masih boleh ikut. Ajak anak-anak, keponakan ya untuk mengikuti acara ini. Dan bahasa Inggrisnya sangat gampang, sangat mudah untuk dimengerti. Begitu ya, Pendeta Kuntaraf ya? Betul, bahasa Inggris saya sederhana. Ya, iya. Agak mudah untuk dimengerti. Sangat mudah untuk dimengerti maksudnya. Ya. Baik, sekarang adalah waktunya kita untuk tanya jawab. Kalau seperti biasanya saya membacakan pertanyaan yang ada di chat ini. Ini di sini hanya ada 2 pertanyaan di chat. Baik, kalau begitu dan ada raise hand, 3 orang raise hand. Wah, ini bisa cepat selesai nih pendeta nih, pertanyaannya sedikit. Kalau masih ada yang mau bertanya silakan. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama dari Ibu Evi Peo. Happy Sabbath all, Ibu Peggy Pendeta Kuntaraf. Sehubungan dengan keselamatan. Gimana menerangkan tanpa berdebat bagi yang meyakini doktrin sekali selamat tetap selamat. Jadi begitu dibaptis sudah akui Tuhan Yesus, sudah ada jaminan selamat. Walau kita jungkir balik tapi tetap kita sudah anak-anak Tuhan. Ya, Ibu Evi, ini sepertinya sudah beberapa kali dibahas oleh Pendeta Kuntaraf. Jadi mohon maaf mungkin Ibu Evi bisa memberikan pertanyaan yang lain lagi ya sehubungan pelajaran kita pada malam hari ini. Ini udah sering dibahas. Nah, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Lawrence Karundeng. Apakah benar bahwa Yesus datang ke dunia bukan hanya memperdamaikan dalam kurung menebus dosa dan kesalahan kita terhadap Allah, tapi ada misi Tuhan juga yang penting Yesus datang ke dunia untuk mendemonstrasikan akan sifat kasih Allah kepada manusia. Karena setan telah menuduh Allah ada oknum yang diktator dan oknum yang sewenang-wenang. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Untuk yang bertanya daripada Evi Peo, bisa baca aja tunjukkan aja Matius 24 ayat 13 ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat.
Jadi bertahan adalah satu hal yang sangat penting. Bisa sampaikan kepada mereka yang percaya sekali selamat tetap berselamat. Oke. Kemudian di sini ya, tujuan daripada Yesus datang ke dunia ini ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu memperdamaikan kita dengan Allah, dan juga supaya Tuhan juga dengan kuasanya menyebabkan kita dapat berdamai satu sama lain. Dan dengan berdamai satu sama lain, maka kita menunjukkan satu demonstrasi kepada alam semesta bahwa Allah itu adalah benar, ya, bahwa adanya suatu umat yang dapat menerima Yesus dan mendemonstrasikan akan kasih Tuhan di dalam diri manusia. Ya, kenapa? Ada beberapa tuduhan setan. Satu tuduhan setan adalah Tuhan itu tidak adil oleh sebab ia memberikan hukumnya yang tidak dapat manusia turut. Oke. Kemudian tuduhan yang lain, ya, manusia itu menurut oleh sebab manusia itu takut, ya, kepada Allah. Ya. Jadi atau diberkati. Jadi kalau tidak diberkati pasti tidak akan menyembahkan Allah. Itulah sebabnya ia menguji akan Ayub misalnya. Sebab tuduhannya itu, ya, Ayub itu datang kepada Tuhan oleh sebab dia adalah seorang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi ternyata setia Ayub itu atau tuduhan itu tidak benar, sebab ternyata Ayub tetap setia waktu diberkati, dalam arti tetap kaya dan sebagainya. Tetapi Ayub juga setia pada saat dia sakit ataupun menderita ataupun juga tidak punya apa-apa. Ya. Jadi kalau kita mempunyai suatu umat yang di seluruh dunia yang telah merefleksikan akan tabiat Yesus, maka itu menggambarkan pada dunia bahwa tuduhan setan itu adalah salah. Jadi itulah sebabnya di dalam Christ Object Lesson halaman 69 disebutkan jikalau tabiat Tuhan sudah terbentuk dalam diri umatnya, ya, maka Tuhan akan datang untuk menjemput mereka dan membawa mereka sebagai, ya, untuk bersama dengan Dia. Jadi ini satu poin yang sangat penting sekali. Jadi benar untuk menunjukkan, untuk memanifestasikan kepada alam semesta bahwa Tuhan itu adalah kasih adanya dan Allah itu kasih dan adil adanya. Oke. Itu mudah-mudahan menjawab kepada pertanyaan Saudara Karundeng. Baik, Pendeta, terima kasih. Selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand. Di sini ada Bapak Hermon Ratu Romon. Ya, Pak Hermon, apakah buka videonya? Tolong dibuka videonya. Ya. Iya, mungkin. Ya, silakan, Hermon. Oke. Selamat Sabat, Shalom untuk kita semua umat Tuhan. Shalom buat Pak Pendeta Kuntarap juga. Pelajaran ini luar biasa ya buat Kak saya khususnya, ya, luar biasa, senang sekali. Di situ dikatakan Pak Pendeta setelah menjelaskan semua tadi dari pelajaran tadi, Pak Pendeta menanyakan apa sambutan kita terhadap firman tadi. Nah, sambutan kita kan sudah jelas bahwa kita ini sudah dibaptis, kita sudah menjadi murid Yesus dan kita sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sehingga kita udah menjadi anak-anak Tuhan di sana. Nah, kemudian pada tadi menjelaskan tadi di ayat tadi bagaimana kita bisa merasa pasti bahwa kita mempunyai iman yang hidup, bukan iman yang mati. Nah, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, saya menggarisbawahi dengan perbuatan. Apa yang dimaksud dengan perbuatan ini? Bukankah kita dalam perbuatan ini, Yesus ketika naik ke surga, Yesus sudah memberikan kita Roh Kudus yang akan mendampingi kita, yang akan menuntun kita. Sehingga apa saja yang kita perbuat, bukan kita lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita.
Nah, yang dimaksud dengan perbuatan ini apa? Kemudian hal-hal apa saja yang membuat kita tidak masuk surga? Karena dari cerita tadi, dari khotbah tadi, bahwa kalau ini iman saya mengatakan bahwa kita itu sudah yakin masuk surga, sudah yakin karena Yesus tadi yang dikatakan bukan kita yang saya yang bermegah, tapi Yesus yang sudah mati untuk kita. Jadi kita bermegah karena Yesus tadi. Nah, di situ Pak Pendeta. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai maksud pikiran saya ya dalam pemikiran saya jangan sampai putar-putar ujungnya perbuatan lagi. Sudah jelas perbuatan itu kan tidak menyelamatkan, tetapi ujung-ujungnya harus berbuat. Seperti itu Pak Pendeta. Tolong kalau syukur-syukur kalau Pak Pendeta mengerti ini pertanyaan saya, arahnya ke situ Pak Pendeta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi apa yang menyebabkan seorang itu bisa akhirnya tidak mendapatkan keselamatan dan sebagainya, ya. Baik, kita ingin baca dari buku Yohanes pasal 15, ya, ayat yang kelima, ya, atau ayat yang keempat, ya. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, ya. Kemudian kalau dia dikatakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jadi kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Saudara-saudara sekalian, atau kepada saudara Hermon yang bertanya di sini, ya, tinggal di dalam Tuhan itu adalah satu perkara yang sangat penting, ya. Betapa sering kita di dalam kebenaran, ya, artinya sudah terima, memberikan sambutan, dibaptis dan sebagainya, tetapi tidak tinggal di dalam Tuhan, ya. Katakan wah sudah itu betapa sering ya mengalami berbagai macam tantangan oleh sebab ya hidup itu tidak selamanya semulus seperti yang kita harapkan. Saya baru dapatkan sebuah WA yang minta saya sebagai mentor rohaninya. Dia bilang saya mengalami kesulitan dalam hidup, ya, saya diceraikan oleh suami saya, kemudian saya kehilangan pekerjaan. Saya mau baca firman Tuhan tidak bisa, ya, ngerti lagi, ya, pikiran saya kalut dan sebagainya, ya. Jadi kadang-kadang dalam tantangan kehidupan kita mengalami hal yang menyebabkan kita rasa Tuhan tidak beserta dengan kita, ya. Dan kalau kita lihat kepada tulisan Roh Nubuat, justru dalam keadaan yang seperti itulah justru kita perlu bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi kita perlu mengambil waktu dengan Tuhan. Saya ingin sampaikan bahwa pergumulan kekristenan itu sering tidak semulus seperti yang kita harapkan, ya. Banyak tantangan-tantangan dan sebagainya. Kadang-kadang Anda tidak menghendaki bahwa Anda digosip, tetapi Anda bisa digosip oleh sebab Anda menurut, Anda bisa digosip oleh sebab Anda melanggar, ya. Dalam keadaan bagaimana kadang-kadang Anda dipersalahkan dan kadang-kadang Anda rasakan, loh bukankah umat Tuhan, saudara-saudara saya harus menguatkan saya, tetapi sekarang justru saudara-saudara saya melemahkan saya. Jadi dalam keadaan demikian, ya, maka kita perlu tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan tinggal dalam Tuhan artinya mempunyai persekutuan dengan Tuhan sepenuhnya, berhubungan dengan Tuhan artinya selalu merenungkan sabda Tuhan, selalu mengambil waktu dengan Tuhan, dan itulah yang memberikan kekuatan kepada Anda untuk tetap, ya, menghasilkan buah-buah yang baik. Dengan demikian Anda makin lama makin bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Dan kadang-kadang orang yang sudah pernah menjadi ketua, orang yang begitu pintar khotbah bisa tinggalkan kebenaran, ya. Cerita daripada seorang yang bernama D.M. Kenwright, ya, calon ketua Jela Conference, ya, apalagi yang kurang dari dia, tetapi dia tinggalkan, ya,
Akhirnya kemudian dia kembali, waktu dia kembali dia berkhotbah dan orang-orang menangis, ya. Tetapi waktu posisi yang dia harapkan itu tidak dapat, akhirnya dia tinggalkan sama sekali. Jadi itulah sebabnya, makanya yang saya coba berikan juga kepada FIPO tadi ialah mereka yang bertahan sampai akhir itulah yang akan diselamatkan. Sementara kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, kadang-kadang self, ya, diri itu, ya, menjadi penghalang, ya, kepada kita sendiri, ya. Jadi kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya supaya kita tetap dipimpin oleh Tuhan dan kita boleh tetap bersukacita dalam segala situasi, ya, dan tetap bertumbuh dalam kerohanian kita. Mudah-mudahan menolong apa yang ditanyakan oleh Saudara Hermuan, Ratu Roman. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya bagi saudara-saudara yang ingin bertanya langsung, tolong klik raise hand, nanti akan saya panggil ya. Sekarang yang sudah antri untuk raise hand, Bapak Lodi Surentu, Bapak Pulo Rasman, kemudian Bapak Foxy Gerungan. Namun sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan dari Mudi Palungan. Ya. Mudi Palungan. Apakah ukuran iman seseorang? Karena di Alkitab tertulis, Yesus berkata, bila imanmu sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Terima kasih. Oke. Jadi mungkin iman kita kecil, tetapi haruslah iman yang bertumbuh. Ya. Jadi kalau misalnya biji sesawi itu memang kecil, tetapi tidak terus-terusan kecil. Ya. Akhirnya itu pohon sesawi itu, ya, adalah sesuatu yang bisa bertumbuh dengan sangat luas, dengan besar sekali, ya. Biji-biji itu kan kecil-kecil, ya. Dari yang kecil kemudian akhirnya dapatkan bertumbuh. Jadi yang sangat penting adalah iman yang tetap mendapatkan fertilizer, ya, pupuk, ya. Jadi lingkungan kan untuk biji itu bertumbuh bagaimana, ya. Biji itu kalau misalnya saya bikin toge, jadi harus selalu disiram, artinya, ya, siram, rendam, kemudian akhirnya keluar, ya. Begitu juga dengan banyak macam-macam biji, ya. Kadang-kadang saya rendam dulu dengan air hangat, ya. Jadi itu melambangkan, misalnya kalau saya mau coba menggunakan ilustrasi itu melambangkan bagaimana kita perlunya air kehidupan, ya, yang cukup hangat, ya, menyebabkan sesuatu pertumbuhan. Jadi kesediaan untuk bertumbuh, kesediaan untuk bergantung kepada Tuhan itu adalah satu perkara yang sangat penting. Kita mulai dengan kecil, makin lama makin bertumbuh sampai Anda tiba kepada satu keadaan di mana Anda mendapatkan pencobaan yang sangat besar dalam hidup dan Anda tetap berkata, ya, terpujilah nama Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand, Bapak Lodi Surentu. Silakan Pak Lodi. Nah, kali ini karena pertanyaan sudah masuk banyak yang mau bertanya, Pak Lodi mohon singkat ya pertanyaannya, ya. Tolong buka videonya. Ya, mana Pak Lodi Surentu? Ya. Oh, oke. Baik, terima kasih. Selamat sahabat Ibu Peggy, hamba Tuhan, Tuntaraf dan umat-umat Tuhan malam. Baik, karena sudah diingatkan pendek, saya pendek saja. Tapi saya mau awali bahwa konsep keselamatan oleh kasih karunia yang kita terima melalui iman bagi gereja kita memang sudah jelas. Namun konsep yang sama juga dimiliki oleh gereja lain, dan satu ayat yang juga menjadi sering mereka gunakan yang sudah dibahas tadi. Mengapa? Oleh karena bagi gereja Advent, menurut saudara-saudara kita, apalagi di pendahuluan tadi, pendeta sudah mengatakan bahwa seperti ini Ari Lase ini, dia betul-betul mempersiapkan diri hanya khusus untuk menyerang doktrin-doktrin gereja kita, dan sebagian sudah direspons oleh pendeta. Baik, saya akan baca satu ayat yang sudah dibacakan tadi, cuman sekedar untuk mungkin saya dan mungkin yang lain yang belum jelas untuk memberikan keterangan kepada orang-orang lain.
Karena mereka tahu bahwa orang Advent selalu menonjolkan tentang penurutan terhadap hukum Taurat. Padahal hukum Taurat sama seperti yang ayat ini katakan. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Galati 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi ayat ini mengatakan bahwa sebenarnya hukum Taurat tidak ada kebenaran dalamnya. Orang Advent yang selalu menekankan penurutan terhadap hukum Taurat itu tidak perlu. Jadi kira-kira menurut pendeta bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lodi Surento. Oke. Jadi permasalahannya adalah masalah metode keselamatan. Ya. Jadi untuk banyak orang, kita seperti orang Yahudi, oleh sebab kita mengajarkan Sabat, ya. Jadi dikatakan bahwa penurutan itulah yang menyelamatkan. Kita tidak diselamatkan oleh sebab penurutan, tetapi kita menurut oleh sebab kita sudah diselamatkan. Ya. Coba lihat ya ayat-ayat di dalam Alkitab. Ya, pada saat Yesus ditanya bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal, yang Yesus katakan tentang apa? Apa yang dikatakan oleh hukum Tuhan. Ya. Jadi ya, jangan kamu membunuh, jangan kamu mencuri dan sebagainya. Ya. Kemudian, jadi Yesus tidak pernah menunjukkan ya bahwa hukum tidak perlu oleh sebab ada kasih karunia. Ya. Dan kata-kata Yesus sendiri atau kata-kata Paulus lah kita sebutkan ya. Kita coba salah satu hal yang ditunjukkan, yang kita harus tunjukkan kepada mereka ya adalah Kolose, kita sebutkanlah Roma pasal 7 ayat 7. Oke. Roma 7 ayat 7 ya. Dikatakan ya, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sama sekali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi hukum Taurat itu tidak menyelamatkan tetapi bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Menunjukkan kepada kita ya. Menunjukkan kepada kita ya apa itu dosa. Ya. Melanggar Sabat itu dosa. Kenapa? Sebab hukum Allah mengatakan ya jangan, artinya ingatlah kamu akan hari Sabat. Jadi itu tidak menyelamatkan, tetapi kita menggunakan Alkitab sebagai penuntun untuk hidup kita masing-masing, ya, sebagai orang yang telah mengenal akan Yesus Kristus, ya. Jadi dari buah-buahnya kita akan dikenali. Kemudian bisa tunjukkan juga akan ayat yang dikatakan di dalam buku Yakobus tadi, ya. Iman, ya, artinya Abraham sendiri pun dibenarkan oleh perbuatannya pada saat dia menurut. Ya. Jadi artinya, tetapi kita dapatkan juga bahwa dibenarkan oleh sebab iman. Dan iman itu haruslah iman yang hidup, dan hidup yang itu adalah hidup yang bagaimana? Yang menurut akan segala kehendak Allah. Ya. Jadi kita juga sering kita mengalami suatu kelemahan, yaitu oleh sebab kita sudah menurut, maka kita anggap bahwa itulah yang menyelamatkan kita. Jangan sampai kita salah dalam pengalaman hidup kita berusaha untuk menurut dengan kuasa sendiri, padahal kita pun akan gagal. Ya. Tetapi kita harus menurut oleh sebab kita ingin untuk menurut oleh sebab itulah kehendak Tuhan dan itulah yang terbaik untuk hidup kita. Dan katakan kepada mereka banyak berkat menurut, ya. Menurut hukum kesehatan itu membuat kita lebih sehat, ya. Ini kebetulan ini sebab saudara Sorianto menyebutkan tentang Aris Lase, ya. Di dalam yang kemarin saya rekaman, ya, adalah tentang soal makanan, ya. Sebab dia katakan ya yang penting itu babi itu dimasak baik-baik. Ya, masak dan itu ya, kalau misalnya dimasak dengan matang, jadi semua kuman-kumannya itu mati, ya. Jadi tidak apa-apa untuk makan, ya. Nah, saya jelaskan, kemudian dia punya poin termasuk mengatakan bahwa
masalah makanan itu oleh sebab untuk orang Israel itu adalah ibadah, ya. Untuk kita itu bukan ibadah, itu hanya untuk sehat saja. Kemudian saya katakan, ya, menurut Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, kita juga beribadah dengan tubuh kita. Berikanlah tubuh kita sebagai korban yang hidup. Jadi beribadah itu, ya, termasuk dengan tubuh kita. Kemudian saya berikan, ya, Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26, ya, bahwa Tuhan memberikan hukum-hukum itu supaya mereka itu sehat, ya. Jangan dan penyakit daripada orang-orang di Mesir itu tidak menjadi bagianmu. Kemudian saya memberikan penelitian, ya. Ada lebih kurang 12 mumi yang di X-ray. Penyakit apa yang dialami oleh orang-orang Mesir, ya. Orang-orang Mesir itu mempunyai penyakit seperti serangan jantung, kanker, diabetes. Ya. Itu penyakit modern sekarang ini, sebab mereka makan babi banyak-banyak, kemudian walaupun makanan itu dimasak dengan sangat matang, tetapi minyaknya itu kan sangat membahayakan tubuh kita. Dan minyak itulah yang menyebabkan seorang mempunyai penyempitan pembuluh darah, arteriosklerosis, dan sebagainya. Sampai orang-orang Mesir itu banyak menderita, dan Tuhan tidak mau kita seperti orang Mesir, ya. Jadi kita harus kita sehat-sehat, ya. Makanya, ya, sangat rugi kalau kita melanggar hukum kesehatan, ya. Jadi untuk kebaikan, ya, masyarakat, kita kabarkan kabar kesehatan kepada dunia, ya. Baik. Jadi kembali kepada poin, ya, tadi tentang perbedaannya kepada kita ialah iman kita hendaklah menghasilkan buah-buah yang menurut akan hukum Allah. Baik, terima kasih Pendeta. Semoga bisa menjawab, ya. Kemudian saya akan bacakan pertanyaan dari Maratur Simbolon. Apakah masih bersama-sama? Masih di Zoom meeting ini? Boleh di-unmute suaranya, saya mau dengar. Masih. Oke, Masih, Bu. Terima kasih, Pak. Apa persamaan dan perbedaan _ hubungan antara kata dibenarkan dengan diselamatkan? Iya, kalau kata dibenarkan, justified, ya, itu artinya kita dibenarkan, ya, artinya dianggap benar, ya, oleh sebab Yesus Kristus, oleh sebab pengakuan kita kepada Yesus, maka kita dibenarkan, ya. Dan Tuhan yang membenarkan kita, dan kalau kita dibenarkan, maka kita akan diselamatkan. Dan diselamatkan itu meliputi artinya dalam arti hidup yang kekal, dan itu berarti adalah satu hidup yang penuh dengan sukacita di dunia ini dan di dunia yang akan datang, ya. Orang-orang yang sudah diselamatkan adalah orang-orang yang akan menurut akan kehendak Tuhan. Jadi keselamatan itu adalah hasil oleh sebab kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Sebab kalau kita tidak dibenarkan, ya, itu berarti kita tetap di dalam dosa. Kalau kita dalam dosa, kita tidak diselamatkan. Ya. Itu saja mungkin jawaban singkatnya. Baik, terima kasih Pendeta. Sekarang saya akan panggilkan yang raise hand. Di sini ada Bapak Pulo Rasman. Saya tahu Pak Pulo Rasman masih ada. Ini selalu setia sampai akhir. Silakan. Amin. Pak Pulo. Shalom, selamat hari Sabat. Terima kasih Bu Peggy. Pertanyaan saya singkat saja, ya. Pak Pendeta, saya belajar tentang iman. Pelajaran hari Selasa dan hari Rabu, khususnya Selasa, Kejadian 15 ayat 16, nyambung ke Roma 4 ayat 1 dan 7. Apakah benar bahwa iman itu ada tingkatan-tingkatannya, Pak Pendeta? Misalnya kalau di sekolah kita harus SD, SMP, SMA, universitas. Karena dikatakan di sini iman itu ada jenis-jenisnya gitu loh. Bolehkah saya merespon bahwa saya akan merespon pelajaran tentang iman, bahwa iman saya ingin seperti Abraham, langsung yang iman yang luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta. Ini sama seperti hubungannya dengan yang tanya tentang iman seperti biji sesawi. Ya. Jadi iman itu bisa sangat kecil sekali, tetapi hendaklah iman itu dapat bertumbuh. Jadi kalau misalnya ada tingkatan-tingkatan daripada iman, ya tergantung kepada arti daripada iman dan hasil daripada iman itu sendiri. Jadi sebetulnya iman yang sesungguhnya adalah ketergantungan kepada Tuhan. Ya. Jadi tidak tergantung kepada diri sendiri, ya.
tetapi bergantung, ya, total dependence upon God, ya. Dan hasilnya akan kelihatan bahwa dia adalah seorang yang telah bertumbuh di dalam iman percaya. Jadi misalnya, ya, seorang yang betul-betul bertumbuh dalam iman, walaupun diancam untuk dikeluarkan daripada pekerjaan, maka dia akan tetap bertahan tentang hari Sabat misalnya, ya. Tetapi ada orang yang misalnya dia pokoknya dia akan ke gereja kalau tidak ada tantangan, ya, kan ada bedanya, ya. Jadi kalau ada tingkatan iman, ya, itu sesuai dengan pertumbuhan daripada imannya. Kita ingat apa yang ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, ya. Tuhan tidak akan membiarkan suatu pencobaan yang lebih besar dari kekuatan kita. Nah, kekuatan itu berbeda-beda dari satu dengan yang lain, ya. Pendeta itu sering pencobaannya lebih besar, saudara-saudara, ya, daripada anggota biasa. Dan Yesus, ya, oleh sebab imannya sangat besar, maka Yesus adalah yang paling mendapatkan pencobaan yang terbesar, dan itu pencobaan yang terbesar bagi Yesus adalah menggunakan kekuatannya atau menggunakan kuasanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Waktu dia disalib, dia bisa bebaskan dirinya sendiri, ya. Tetapi dia hindarkan itu. Itulah hal yang sangat luar biasa, ya. Jadi benar ada tingkatan iman, ya, sesuai dengan ketergantungan dia kepada Tuhan. Mudah-mudahan sudah jawab. Terima kasih Pak Pendeta Kuntara. Ya. Terima kasih Pak Pulo. Sebelum saya bilang dipersingkat pertanyaannya, Bapak sudah mempersingkat. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Pak Foxy Gerungan, kan tadi raise hand juga. Apakah mau bertanya langsung atau saya bacakan pertanyaannya sekarang? Bacakan saja. Bacakan saja ya. Baik. Selamat malam Pendeta, mau bertanya. Ada orang yang mengaku Advent berpendapat bahwa orang beriman pasti tidak akan pernah jatuh lagi. Dia bahkan berani mengatakan Abraham, Musa tidak beriman karena mereka pernah jatuh. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Yang mengatakan bahwa orang Advent tidak akan pernah bisa jatuh, itu lupa kepada ayat Alkitab yang tertulis di dalam Amsal 24 ayat yang ke-16. Dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya. Jadi orang benar, misalnya orang yang sudah dibenarkan oleh sebab ia sudah terima kebenaran, ya, dia sudah dibenarkan, maka ia bisa jatuh. Ya. Dan merasa diri bahwa dia sudah tidak jatuh itu pun adalah satu kejatuhan. Ya. Jadi ini adalah satu perkara yang kita harus ingat. Hanya ketergantungan kita kepada Tuhan yang menyebabkan kita itu tidak jatuh. Kita semua itu lemah. Ya. Kita harus mendapatkan kekuatan daripada surga supaya kita dapat disegarkan kerohanian kita setiap hari sehingga kita boleh menang, ya, setiap hari. Oke. Kita menang setiap hari. Baik, terima kasih Pendeta. Ini kita waktunya tinggal 4 menit. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Oberlin Panjaitan. Selamat malam Pendeta Kuntara. Pak Oberlin masih di sini? Boleh di-unmute? Masih ya? Oke. Selamat malam Pendeta Kuntara. Sesuai kebenaran yang kita ketahui saat Yesus naik ke surga, Yesus kirim Roh Kudus. Ada saat ini yang sudah artikan roh yang datang adalah rohnya Yesus. Apakah Pendeta Kuntara sudah dengar seperti ini? Waduh, ini. Wah, kita harus masing-masing mengetahui bahwa di dalam Trinitas, ya, maka hubungan itu demikian erat, ya, dan masing-masing itu menggunakan kata satu sama lain, ya. Jadi Roh Yesus, Roh Allah, Roh Kudus adalah sesuatu perkara yang sama. Ya. Tetapi jangan berarti bahwa itu berarti jadi dengan demikian kita percaya kepada duinitas
Allah itu dua oknum. Tidak. Ya. Kata-kata roh Allah ya sebagai ataupun disebut roh Yesus. Kenapa kalau roh Yesus? Oleh sebab juga membawakan misi daripada Yesus. Ya. Tetapi bukan berarti adalah oknum yang sama. Bagaimana Yesus katakan bahwa kalau aku pergi, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, ya. Dan kata itu adalah menunjukkan satu oknum yang berbeda, tetapi suatu oknum yang setara. Oke. Kenapa harus Yesus katakan pergilah kamu dan jadikanlah segala bangsa muridku dan baptiskan mereka di dalam nama Allah, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Kenapa? Ya, itu menunjukkan adanya tiga oknum yang merupakan satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Jadi ada permintaan daripada Saudara Yanus Hutapea supaya saya jelaskan kembali mengenai masalah ini di dalam program ajaran Advent. Karena seperti saya katakan tadi, sekarang kan kami merekam banyak, ya, sudah 9 rekaman, ya, ajaran Advent tentang keselamatan, tentang Sabat, atau yang tentang neraka, tentang Ellen G. White, ya, supaya tentang Trinitas. Saya bilang boleh, tetapi sebetulnya di dalam satu program yang disebut Sempalan, ya, kami berikan 10 sesi dan itu ada di YouTube semua, oke, mengenai masalah Trinitas, ya, dengan segala macam pertanyaan-pertanyaan. Namun kita akan coba bikin satu hal yang sederhana mungkin, ya. Kita akan masuk dalam rekaman kita juga, yaitu tentang masalah ini. Oke. Jadi tanyaannya apakah sudah dengar seperti ini? Oh, sudah dengar, bahkan sudah jawab. Dan ada di YouTube. Tetapi YouTube yang pertama itu Trinitas itu di bawah YouTube daripada Pendeta Joseph Siringo-Ringo. Oke. Cari di sana tentang Trinitas, ya. Tetapi nanti akan ada muncul juga jawaban-jawaban yang lain, ya, tentang hal itu. Baik, oleh sebab kesatuannya yang erat sampai dikatakan Roh Allah, Roh Yesus ataupun Roh Kudus, ya, itu adalah berbicara hal yang sama, namun oknum yang berbeda. Baik, terima kasih Pendeta. Ini waktunya sudah habis, tapi ada satu pertanyaan saja yang saya akan bacakan. Pak Daniel Gunawan, apakah masih bersama-sama? Masih. Ya, terima kasih Pak. Kalau keselamatan adalah murni karena kasih karunia bukan hasil perbuatan, pertanyaannya, orang yang tidak berbuat bisa selamat nggak? Gimana Pendeta? Mrs. White katakan, iya, orang, ya, wah, mana bukunya? Iya, itu mungkin termasuk dalam salah satu ruangan, iya. Salah satu yang masuk di dalam renungan malam seiman, ya, minggu depan, oke. Isinya adalah, ya, tidak ada pelanggar hukum yang memasuki gerbang surga. Itu jelas sekali itu dalam Faith and Works, ya. Jadi kebenaran oleh sebab iman, ya, artinya dengan kasih karunia. Tetapi kasih karunia harus menghasilkan apa? Penurutan. Dan jelas sekali Mrs. White katakan, tidak ada pelanggar hukum yang akan memasuki gerbang surga. Jadi mungkin jawabnya singkat saja, ya, gitu aja. Ya, terima kasih Pendeta. Mohon maaf untuk Pak Yoce Reto dan Bapak SJ Marumon yang raise hand, ya, karena raise hand-nya juga di akhir. Waktunya nggak cukup, nanti kita ketemu lagi Sabat depan, ya, untuk pelajaran PGSSI ini. Baik, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Pendeta Kuntaraf dengan pelajarannya malam hari ini. Terima kasih juga kepada semua yang sudah hadir melalui Zoom meeting dan juga sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan di chat. Kita akan tutup pertemuan ini dengan doa tutup. Saya lihat ada Pendeta Rindu Hutapea. Apakah Pendeta Rindu bisa buka videonya, Pendeta, untuk doa tutup? Ada, Bu. Siap. Iya. Terima kasih Pendeta. Udah rindu kita untuk mendengar suara Pendeta berdoa. Silahkan, mari kita satu hati berdoa. Pendeta Rindu Hutapea akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga,
Bapa yang peduli atas kehidupan kami, Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat yang membangun iman kami, meneguhkan pengharapan kami, di mana kami bertumbuh dalam iman setia kepada Tuhan. Biarlah pelajaran Sekolah Sabat ini kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami. Kami juga dapat ajarkan kepada anggota-anggota jemaat. Juga kami dapat ajarkan kepada kelas-kelas Sekolah Sabat atau UKSS di mana kami dipanggil oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan untuk mengajarkan ini. Dan biarlah kuasa Tuhan memeteraikan itu di hati kami, di hati daripada seluruh anggota-anggota jemaat setia kepada Tuhan. Terima kasih hamba Tuhan yang selalu setia. Kami doakan hamba Pendeta Kuntara yang Tuhan sudah urapi, yang Tuhan sudah berkati. Biarlah hikmat Tuhan bertambah-tambah kepada beliau, sehingga pengajaran-pengajarannya datang daripada Tuhan akan senantiasa disampaikan kepada kami. Jadi berkat bagi kami, nama Tuhan dimuliakan. Berkati juga Ibu Peggy yang senantiasa menjadi moderator di acara ini. Biar senantiasa juga jadi berkati Tuhan dengan kebahagiaan sorga. Damai sejahtera buat kami semuanya. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan ditinggikan, dipuji dari sekarang sampai selama-lamanya. Curahan berkat-Mu bagi kami di hari Sabat ini. Karena hari Sabat hari yang diberkati Tuhan. Inilah doa yang kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Rindu Tapea dan Pendeta Kuntara UPG. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Pendeta Kuntara. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Ya, kita jumpa lagi sahabat teman ya. Di Zoom yang sama. Tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih buat Saudara Nofri Langitan, juga Ibu Deborah yang sudah bantu membacakan, dan Pak Joko yang telah membawakan doa buka dan Pendeta Rindu doa tutup. Terima kasih semuanya. Boleh unmute, boleh ucapkan selamat Sabat. Salam, selamat hari Sabat. Terima kasih. Sehat selalu.